Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu an-nabiyul amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة الصبح مسجد التقوى عند السكينة رحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di mana kita diberikan usia, kesehatan, dan kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi orang-orang yang bisa merasakan nikmat-nikmat itu, dan kita balas nikmat tersebut dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita melanjutkan pembahasan tentang 30 pelajaran dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu tentang qiyamuhu sallallahu alaihi wasallam li Ramadan. Setelah kita membahas tentang siyam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyuruh kita untuk berpuasa di saat hilal sudah terlihat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang untuk berpuasa. Pagi ini kita akan melihat bagaimana qiyamnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan, ay qala hasibtu annahu qala min hasir. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ittakhadha hujrah, menjadikan sebuah tempat. Di sini maksudnya adalah hasibtu annahu qala min hasir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan sebuah tikar. Untuk apa? Fa shalla fiha layaliya. Nabi alaihi salatu wassalam salat di tempat tersebut. Salat di tempat tersebut. Ibaratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, dia meletakkan satu tikar di bulan Ramadan. Artinya menunjukkan itu adalah sebagai tempat dia. Fa shalla fiha layali Ramadan. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat di situ, melaksanakan salat tarawih yang kita namakan hari ini, atau kita sebut hari ini salat tarawih. Fa shalla bi salatihi nasun min ashabi. Kemudian para sahabat pun yang hadir ketika itu salat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
falamma alima bihim ja'ala yaq'ud. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui para sahabat mengikuti, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, artinya tidak melanjutkan salatnya. Fa kharaja ilaihim faqal, Nabi SAW mengatakan, keluar melihat mereka dan mengatakan, qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW memberikan sesuatu yang mana Nabi telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh para sahabat di belakang. Hadis rawahu Al-Bukhari. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, yang pertama, ihtam biqiyami Ramadan. Yang pertama adalah hendaklah kita menjaga, memberikan perhatian kita terhadap qiyam Ramadan. Wal yakun qiyamaka imanan bimasyru'iyyati aw sunniyah qiyam Ramadan. Yang kedua, di samping kita memperhatikan qiyam Ramadan yang disebut dengan tarawih, kita juga harus memperhatikan kita mendirikan salat tarawih itu dengan penuh iman dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan salat qiyam sesuai dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Salat tarawih iya, tapi kecepatannya itu luar biasa. Sampai ada yang mengatakan Al-Fatihah satu nafas. Mana kenikmatan? Mana keindahan? Mana kelezatan beribadah itu? Bukan qiyamnya itu yang menjadi, kita tetap tarawih iya, tapi kemudian tidak merasakan betapa nikmatnya bacaan imam, betapa indahnya ayat-ayat yang dibacakan oleh imam kepada kita. Tidak pernah merasakan kelezatan seperti itu. Seakan ruku' dan sujud antara rakaat pertama dengan rakaat kedua, seakan seperti patok ayam yang tidak ada sakinah di situ, yang tidak tumakninah, tidak ada tumakninah di dalam salatnya. Bukan ini yang diinginkan dari syariat ini. Kita salat, apalagi yang 23 rakaat misalnya, kita tidak menyalahkan, kita tidak dalam rangka membenarkan yang 11 rakaat dengan witir kemudian kita menyalahkan 23, tidak. Karena merasa 23 ini adalah banyak jumlahnya, sehingga mereka kejar-kejaran. Lebih baik kami sholat 23 rakaat daripada antum yang 11 rakaat, toh pun sama jamnya. Sama-sama pulang kita jam 10. Bukan bab ini yang diinginkan syariat. Yang diinginkan syariat adalah di mana kita merasakan bacaan Al-Quranul Karim, begitu kita hayati, imam membacakan kepada kita, kita mendengarkan di belakang imam. Ini yang kita inginkan, ada tumaknina, ada kelezatan, ada keindahan. Sehingga ini yang merasakan, apa yang dirasakan itu menjadikan diri kita jauh lebih baik. Keindahan itu yang menjadikan kerinduan kita untuk bertemu dengan Ramadan. Bukan main cepat-cepatan, bukan main pacu-pacuan siapa yang dulu selesai, bukan. Maka disinilah di samping kita memperhatikan qiyamul lail disebut dengan tarawih, kemudian kita juga harus mendasarkan qiyam kita dengan iman kepada Allah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an tahtasibal ajra wath-thaba wa indallahi fi qiyamih. Yang kita inginkan, kita berlama-lama, kita belum sampai 1 juz, ada di antara masjid qiyam tarawihnya satu juz. Masya Allah, hadza yahtazu ila sabar. Butuh kesabaran yang lebih tinggi lagi. Kita hanya setengah juz semalam sudah kita ada rasa gitu kan? Ada rasa kaki mulai agak sakit. Kemudian apalagi misalnya tidak dibarengi istirahat di siang hari. Dan tentu ini ada rasa sedikit akan terganggu daripada ibadah-ibadah kita. Nah, lelahnya kita dalam berdiri
di saat salat kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahul Bukhari. Ini yang menjadi dasar kita salat malam dengan iman itu. Yang kedua, yang harus kita perhatikan, wa'lam anna qiyamal laili fi ramadhana laisa wajiban. Ya, bahwa qiyam di malam bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih bukan hal yang wajib. Artinya hukumnya jika ditinggalkan tidak masalah. Wa inna ma huwa sunnah. Namun hukum salat qiyam Ramadan itu sunnah faqat, ya. Wa fihi fadlun 'azimun jiddan. Dan di dalam qiyam Ramadan itu ada keutamaan yang sangat agung. Walaupun dia sunnah tapi dia memiliki keutamaan yang sangat agung sekali. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghair ay ya'muruhum fihi bi'azimah. Nabi menyuruh kita, mendorong kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan tapi tidak bentuk azimah dengan sebuah penegasan, ya, yang mana jika tidak dikerjakan artinya itu tidak menjadi sebuah dosa bagi kita. Namun jangan itu menjadi bukan karena wajib lalu kemudian kita tinggalkan, bukan itu. Di mana, ya, anjuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebuah motivasi untuk menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Nabi wafat dan perkara qiyam Ramadan masih dalam seperti itu. Thumma kana al-amru ala dhalika fi khilafati Abi Bakr wa sadran min khilafati Umar ala dhalika. Terus berlanjut di masa Abu Bakar tetap dilaksanakan, kemudian di zaman Umar lebih diperhatikan sehingga Umar beristiad untuk mengumpulkan tarawih, ya, melaksanakan salat berjamaah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin wal hadirat, wa idza shallaita ma'al imami fala tansarif hatta yansarif al imam. Ini salah satu hal yang diperhatikan agar kita mendapatkan pahala qiyamul lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila kita salat tarawih bersama imam, maka kita jangan bubar. Jangan kita selesaikan salat kita sampai kita selesai bersama imam. Berdasarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailah. Seseorang yang salat bersama imam kemudian dia bubar bersama imam, maka dia ditulis, dicatat seperti orang yang mendirikan satu malam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil, wa idza shallaita ma'al imam fastamir ma'ahu hatta law zada ala 11 raq'ah. Jika engkau salat bersama imam, maka lakukanlah salat itu bersama imam sampai kalaupun imam, ya, menambah melebihkan dari 11 rakaat. Li'annahu laisa liqiyamil laili adad muayyan muhaddad. Secara hukum tidak ada, ya, jumlah tertentu untuk jumlah salat malam. Maka wabahat anil imam alladhi yakunu aliman faqihan fayutabbiqu as-salata kama ja'at an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah masjid yang salat bersama imam yang alim, ya, yang faqih dan mempraktikkan salat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana hasanus saut fatakhsha fi salatik khalfahu fasalli wara'ah. Jika ada imam yang suaranya indah, kemudian ketika kita salat di belakangnya, ya, kekhusyuan hadir di dalam hati kita, maka hendaklah kita salat di belakang. Ya, kalau seandainya ada masjid-masjid yang kita tidak nyaman salat, maka carilah masjid yang di mana kita nyaman, ya, bacaannya, kemudian ketenangannya, ya, itu membuat kita lebih khusyuk. Nah,
Bukan kita sekali lagi bukan kejar-kejaran, bukan lomba-lombaan. Siapa yang lebih cepat? Siapa yang lebih cepat? Tidak, tapi kemudian yang menjadi ibrah bagi kita adalah di mana kita menikmati qiyamul lail dengan niat iman dan ihtisab kepada Allah, kemudian kita menikmati keindahan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh imam kita. Nabi SAW mengatakan, inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah. Ya, sesungguhnya manusia yang terbaik ya, suaranya dengan Al-Qur'anul Karim adalah orang yang jika kamu mendengarkan bacaannya, maka kamu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Ibnu Majah. Yang kelima, ma'asyiral hadirin wal hadirat as-saimin as-saimat, wa idza shallaita tarawih fa ahsin fi salatika wa atil. Jika engkau salat tarawih, maka perindahlah salatmu dan jika bisa dipanjangkan. Aw salli khalfal imam alladhi yuhsinu as-salata wa yutiluha. Atau salatlah di belakang imam yang bagus salatnya dan yang panjang rakaatnya. Nah ini yang kita cari. Jadi kalau ada imam memanjangkan bacaan, tidak mengapa. Jangan menggerutu di hati kita, muezzin itu panjang sekali bacaannya, imamnya lambat dan seterusnya. Tidak usah. Nikmati saja ayat Al-Quran itu. Al-Quran Allah turunkan dari langit ke bumi untuk menyambung. Dia berada di dalam hati kita, yang akan menguatkan jiwa kita, yang akan mengokohkan perjalanan kita. Allah katakan, hudan sebagai petunjuk kepada kita semuanya, untuk kita semuanya. Maka jangan pernah kita merasa ya berat untuk melakukan dan menikmatinya. Misal kita pada satu hari nanti di mana hari-hari itu kita lewatkan. Maka kalau ikhwah sekalian belum pernah melaksanakan salat tarawih misalnya 1 juz, maka cobalah buat perbandingan antara salat yang setengah juz dengan salat 1 juz. Ada kenikmatan-kenikmatan tersendiri ya di saat kita melaksanakan tarawih ya dengan 1 juz, sehingga kita merasakan bacaan ayat yang sangat banyak, dan kita juga merasakan betapa perlunya kesabaran di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah idza shallaita tarawih ma'al imami fa atala hatta qarba al-fajr fala takun min ahli al-malal. Jika seandainya salat tarawih bersama imam, kemudian imam memanjangkan bacaannya sampai mendekati fajar, fala takun min ahli al-malal, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang bosan. Ya, kalau kita alhamdulillah tidak ada kan, tapi insyaallah kita di 10 terakhir akan bangun lebih awal dan akan kita melaksanakan qiyam sampai menjelang sahur, kemudian setelah itu kita melaksanakan sahur dan salat subuh. Walakin istamir ma'al imam fi salatih, hendaklah terus berusaha mencoba untuk bersama imam dalam salat. Li hadis Abi Dzar qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakun bina syai'an min asy-syahri hatta baqiya sab', faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail, falamma kanat as-sadisatu lam yakun bina, falamma kanat al-khamisah qama bina hatta dhahaba syatrul lail, faqultu ya Rasulullah law naffaltana qiyam hadhihi al-laila, qala faqala inna ar-rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah. Hadis ini ada kisah ya di mana Nabi SAW menyebutkan seseorang yang salat bersama imam kemudian dia bubar bersama imam, maka dia tercatat sebagai orang yang mendirikan 1 malam. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ini dibutuhkan kesabaran, sehingga para sahabat juga demikian ya. Ada yang bersamanya 7, kemudian tinggal 6 tinggal 5, kemudian disitulah Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ketika ada orang yang salat bersama imam kemudian dia bubar bersama imam, mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti orang yang mendirikan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, al-afdal fi qiyamil laili
ayyakuna raq'ataini. Nah, kalau ada yang bertanya, seperti apakah seharusnya kita salat malam? Apakah 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 1 salam? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling afdal untuk qiyamul lail ayyakuna raq'atain, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Waqtim qiyamul laili bil witir, dan tutuplah salat malam kita dengan witir. Kalau tadi malam kita witir adalah di awal malam, maka jika seandainya kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian bangun ya jam 3, kemudian menambah salat malam, silahkan untuk salat tahajud, tapi kemudian tidak ditutup salat malam itu dengan witir. Karena Nabi SAW mengatakan, la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Andainya kita salat witir di awal malam, maka silakan untuk ditambahkan salat qiyamul lailnya, tahajudnya, tapi tidak ditutup dengan salat witir. Tapi jika seandainya kita akhirkan witir, tidak kita tutup malam kita qiyam tarawih kita dengan witir, maka kita laksanakan witir di akhir malam kita. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili, faqala Rasulullah, salatul laili mathna. Salat malam itu 2. Ya. Fa idza khasya ahadukum subha, jika khawatir di antara kalian sedang masuk waktu subuh, shalla raq'atan wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Hendaklah engkau salat witir 1 rakaat. Boleh witir 1 rakaat. Rawahu Syaikhan Bukhari dan Muslim. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Ini salat witir ini salah satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam keadaan safar ataupun dia dalam keadaan hadir di muqim. Dan mari kita jaga, kita latih 1 bulan penuh ini kita berwitir setiap malam, maka jangan kita tinggalkan setelah Ramadan nantinya. Bahkan Nabi SAW ya menganjurkan kita untuk berwitir itu. Bahkan nilai witir di sebagian para ulama ya, bahwa orang yang tidak witir dianggap orang tidak baik, bahkan persaksiannya tidak diterima di sisi manusia. Ya, seperti itulah kedudukan salat witir di pandangan para ulama kita. Maka itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, mari kita ya menjaga witir kita, jangan sampai malam terlewatkan tanpa melaksanakan salat witir. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya menutup malam kita dengan witir. Dengan demikian keindahan ibadah itu akan kita rasakan, akan menjadi manis di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada ya salat, tidak ada waktu kecuali kita gunakan untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, di bulan di mana pintu-pintu kebaikan sangat mudah dan amal saleh sangat ringan bagi bagi orang yang Allah mudahkan dan bagi orang yang Allah ringankan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hadirin hadirat dan para pemirsa dimanapun berada, agar Allah mudahkan kita semuanya di dalam menjalankan kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.